Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisda Nurwiastuti dari kelompok 10 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, di video ini kami akan membahas mengenai salah satu materinya, yaitu konstruktivisme sosial. Baik, untuk memperdalam pemahaman kita mengenai apa itu konstruktivisme sosial, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Ziva Mariam. Baik, di sini saya selaku pemateri pertama akan membawakan materi mengenai definisi konstruktivisme sosial. Jadi, dialektikal konstruktivis juga dikenal sebagai konstruktivisme sosial yang meyakini bahwa sumber pembangunan pengetahuan itu terletak dalam interaksi sosial yang melibatkan berbagai informasi, perbandingan, dan perdebatan antara peserta didik dan guru, di mana melalui interaksi yang intensif ini, lingkungan pembelajaran sosial itu terbentuk dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk membentuk pengetahuannya mereka sendiri. Di mana pandangan ini itu terinspirasi dari pemikiran Vygotsky dalam teori belajar sosiokultural yang menekankan bahwa pentingnya bimbingan guru dalam membantu peserta didik memperoleh keterampilan, pemahaman, dan kompetensi yang mandiri. Kedua itu adalah tokoh-tokoh konstruktivisme. Yang pertama itu adalah Vygotsky. Jadi Vygotsky ini berpendapat bahwa lingkungan sosial itu sangat menentukan perkembangan kognitif, sebab setiap individu itu membawa pengalaman, nilai, dan pengetahuannya yang berbeda-beda, di mana interaksi dengan teman sebaya maupun guru itu bisa menjadi sarana penting untuk membangun pengetahuan bersama. Nah, yang kedua itu adalah Jean Piaget. Jadi Jean Piaget ini dikenal sebagai tokoh penting dalam teori perkembangan kognitif. Ia berpendapat bahwa belajar itu berlangsung sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif anak, yaitu sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal, di mana dia juga memperkenalkan konsep asimilasi dan akomodasi, sehingga guru itu perlu menyesuaikan pembelajaran dengan tahap berpikir siswa. Yang ketiga itu adalah Jerome Bruner. Jadi dia menekankan bahwa pengetahuan itu direpresentasikan melalui 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Ia mengembangkan discovering learning dan konsep scaffolding, sehingga siswa ini belajar aktif dengan bimbingan sementara dari guru. Kemudian yang keempat itu adalah David. Jadi David ini terkenal dengan teorinya tentang meaningful learning atau belajar bermakna, di mana ia mengemukakan teori meaningful learning ini belajar akan lebih efektif bila pengetahuan itu baru dihubungkan dengan pengetahuan lama. Jadi ia memperkenalkan advent organizer untuk membantu siswa memahami materi secara struktur dan bermakna. Nah, yang terakhir itu adalah Robert. Jadi ia terkenal dengan teori condition of learning and naive event instruction. Jadi ia menjelaskan bahwa belajar itu terjadi melalui beberapa tahap, dari yang sederhana hingga kompleks, serta perlu dirancang dengan langkah sistematis agar lebih efektif. Sosial. Inti dari teori konstruktivisme sosial Vygotsky adalah bahwa fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial dalam konteks budaya. Oleh karena itu, dalam praktik pembelajaran, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi kolaborasi dan interaksi sosial. Beberapa penerapan dalam lingkungan pembelajaran yang pertama yaitu 1. Melibatkan siswa dalam kerja kelompok untuk menyelesaikan tugas pertama. Yang kedua, mendorong diskusi terbuka agar siswa saling bertukar pendapat. Yang ketiga, menggunakan strategi pembelajaran kooperatif seperti jigsaw, think, pair share, atau proyek kelompok. Yang keempat, memfasilitasi peer tutoring, di mana siswa yang lebih paham membantu temannya yang masih mengalami kesulitan. Dengan demikian, konstruktivisme sosial menekankan bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika siswa berkolaborasi, berinteraksi, dan berkomunikasi sehingga terbentuk pemahaman bersama yang lebih indah dan bermakna. Selanjutnya, materi yang kedua yang saya bahas yaitu prinsip belajar. Prinsip belajar konstruktivisme sosial berangkat dari pandangan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial, pengalaman, dan kolaborasi dengan orang lain. Tokoh utama yang membahas tentang masalah ini yaitu Lev Vygotsky. Beberapa prinsip belajar yang saya akan jelaskan yang itu 1. Pengetahuan dibangun secara sosial. Seseorang belajar melalui interaksi dengan teman sebaya, guru maupun interaksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa sebagai alat utama. Bahasa berperan penting dalam bersosialisasi, menyampaikan ide dan mengasosiasikan
pandangan-pandangan atau kreativitas peserta didik. Yang ketiga itu zona perkembangan proksimal atau ZPD. Belajar efektif terjadi saat siswa mendapat tantangan sedikit di atas kemampuan mereka saat ini. Dengan begitu, bantuan atau self-supporting dari guru atau teman bisa membuat atau meningkatkan proses pembelajaran. Yang keempat yaitu kolaborasi dan kerja kelompok. Kolaborasi dan kerja kelompok seperti diskusi, kerjasama tim, mempercepat pembentukan pemahaman oleh peserta didik. Yang kelima ada scaffolding. Scaffolding adalah bantuan sementara. Di sini guru memberi arahan, dukungan atau inspirasi bertahap sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu perlahan mengurangi bantuan ketika siswa sudah mulai beradaptasi dengan materi atau mulai belajar dengan mandiri. Yang keenam atau yang terakhir itu kontekstual dan bermakna. Selanjutnya saya akan memberi penelitian yang relevan dengan kontraktivisme sosial. Ada jurnal yang berjudul Pengaruh Sosial Interaksi Terhadap Prestasi Akademik, Tinjauan Literatur pada Pembelajaran Kolaboratif pada tahun 2024, menyajikan temuan penting bahwa interaksi sosial dalam kelompok belajar secara literatur dapat meningkatkan potensi akademik siswa. Berdasarkan studi aktif dan kerjasama dalam memecahkan masalah, memperdalam pemahaman, materi, dan mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi. Yang kedua yaitu efektivitas kegiatan kolaborasi seni terhadap kemampuan interaksi sosial pada anak kelompok A di TK Rahma pada tahun 2023 meneliti bahwa kolaborasi dalam kegiatan seni dapat memperkuat interaksi sosial pada anak TK seperti berbagi, bergilir-giliran dalam mencoba mainan, dan bernegosiasi. Hal ini menegaskan bahwa pembelajaran kolaboratif memperkuat pemahaman sosial sejak dini. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan dibahas oleh rekan saya. Pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang dirasanya mampu meminimalisir terjadinya miskonsepsi pada siswa. Karena salah satu sintaks pembelajarannya adalah proses membangun kemampuan pemahaman dengan baik. Namun, dalam setiap kajian teori pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang membantu kita memahami sejauh mana efektivitas penerapan teori tersebut dalam pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivisme sosial, yang pertama, dalam proses membina pengetahuan baru, pembelajar berpikir untuk menyelesaikan masalah, menjalankan ide-idenya, dan membentuk keputusan. Yang kedua, karena pembelajar terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, pembelajar lebih paham dan dapat mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang ketiga, karena pembelajar terlibat langsung secara aktif, pembelajar akan mengingat semua konsep dengan lebih lama. Yang keempat, pembelajar akan lebih memahami keadaan lingkungan sosialnya yang diperoleh dari interaksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Dan yang terakhir, karena pembelajar terlibat langsung secara terus-menerus, maka pembelajar akan paham. Adapun kekurangan dari pendekatan konstruktivisme sosial dalam pembelajaran adalah interaksi sosial yang efektif sangat krusial. Pembelajaran konstruktivisme sosial sangat bergantung pada interaksi antar siswa. Jika interaksi ini tidak berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran juga akan terganggu. Selanjutnya, kesulitan dalam pengukuran kemampuan. Karena pendekatan ini lebih fokus pada proses daripada hasil akhir, maka mengukur kemampuan siswa secara akurat bisa menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator. Guru perlu memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran dengan baik. Ini juga bisa jadi tantangan bagi guru yang belum terbiasa dengan pendekatan tersebut. Dan yang terakhir, keterbatasan sumber belajar. Pembelajaran konstruktivisme sosial membutuhkan sumber belajar yang beragam dan relevan. Jika sumber-sumber ini tidak tersedia, maka proses pembelajaran mungkin bisa terhambat. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pengalaman yang lebih mendalam dan relevan dengan koneksi kehidupan nyata, serta membekali mereka dengan keterampilan penting seperti berpikir kritis, kerja dan kerjasama tim, dan komunikasi efektif. Pengalaman dan apresiasi terhadap berbagai perspektif semua peserta didik berbeda satu sama lain dalam cara berpikir mereka, sehingga timbul kebutuhan
untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bereksperimen dan mendiskusikan cara berpikir alternatif mereka, yaitu memberikan pembelajaran sosial dan emosional. Aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran akan diajarkan kepada siswa secara terpadu. 5. Aspek pembelajaran sosial dan emosional. Poin kedua yaitu contoh penerapan di berbagai tingkat pendidikan. Yang pertama, sekolah dasar SD. Penerapan konstruktivisme di sosial di SD lebih menekankan pada pembelajaran kolaboratif yang sederhana. Yang kedua, bagian sekolah menengah pertama di SMP. Di tingkat SMP, konstruktivisme sosial diterapkan melalui aktivitas belajar yang melibatkan diskusi, kerja kelompok, dan interaksi antar siswa. Di SMA, sekolah menengah atas. Pada SMA, pendekatan konstruktivisme sosial lebih menekankan pada pembelajaran kolaboratif berbasis proyek atau pemecahan masalah. Siswa dilatih untuk menganalisis, mengkritis, dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri maupun bersama kelompok. Dan yang terakhir, perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, penerapan konstruktivisme sosial diwujudkan melalui kegiatan akademik yang berbasis interaksi intelektual seperti diskusi ilmiah, kerja penelitian, serta pengembangan gagasan kritis. Pelajaran bagi guru. Pembelajaran konstruktivisme merupakan pengetahuan yang menjadikan peserta didik lebih aktif dan kreatif. Dalam artian, mereka mengembangkan pengetahuan yang didapat dengan kemampuan mereka sendiri dan berdiskusi. Sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator di atas aplikasi pembelajaran dan penjelasan. Guru diharapkan dapat mendorong munculnya diskusi dalam rangka memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi pikiran atau aktivitas dan keterampilan berpikir kritis. Guru diharapkan dapat mengaitkan informasi baru ke pengalaman pribadi atau pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama itu metode tanya jawab. Adalah metode interaktif di mana guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dan memberikan jawaban sebaliknya untuk mendukung keterampilan dan daya ingat siswa. Yang kedua, kerja kelompok adalah kegiatan menggabungkan sekelompok orang untuk bekerja sama untuk memecahkan berbagai masalah atau tugas oleh siswa. Yang poin ketiga, discovery adalah proses siswa secara aktif mencari, menyelidiki, dan mengolah informasi untuk memahami konsep yang diberikan oleh guru secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu demonstrasi adalah proses belajar mengajar dengan cara memperagakan atau menunjukkan kegiatan secara langsung untuk membantu peserta didik. Adapun kesimpulannya yaitu teori konstruktivisme sosial menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial, budaya, dan bahasa, bukan sekadar penerimaan pasif. Kolaborasi dan interaksi sosial berperan penting karena melalui diskusi, kerja kelompok, dan peer tutoring, siswa dapat bertukar ide serta membangun pemahaman bersama. Penerapannya di berbagai jenjang pendidikan berbeda sesuai dengan tahapan perkembangan. SD dengan kerjasama sederhana, SMP dengan diskusi, SMA dengan proyek kolaboratif, dan perguruan tinggi melalui penelitian dan serta diskusi ilmiah. Kelebihan pendekatan ini adalah membuat siswa lebih aktif, pemahaman lebih mendalam, dan meningkatkan keterampilan sosial, sementara kekurangannya antara lain ketergantungan pada kualitas interaksi, sulitnya pengukuran hasil, serta tuntutan tinggi pada peran guru dan ketersediaan sumber belajar. Dengan demikian, konstruktivisme sosial penting diterapkan karena mampu menumbuhkan pengetahuan bermakna sekaligus keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, dan bekerja sama.